Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami bisa menyelesaikan tugas mata kuliah teori organisasi yang berjudul Patologi dan Penyehatan Organisasi. Baik, perkenalkan nama saya Rizka A, NIM 1822015, reguler 1 semester 4, program studi administrasi publik. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu patologi dan penyehatan organisasi. Baik, yang pertama saya bahas di sini adalah pengertian dari patologi. Patologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengalaman atau penderitaan. Dan logio itu berarti ilmu pengetahuan. Secara luas berarti ilmu pengetahuan bidang bioteknologi mengenai penyakit secara umum di bidang layanan kesehatan dan penelitian, atau termasuk patologi tumbuhan dan patologi hewan. Patologi yang menyerang organisasi pada awalnya tidak begitu mengganggu jalannya organisasi. Namun, lama-kelamaan apabila dibiarkan, maka patologi organisasi akan berkembang dan menyebar ke seluruh bagian organisasi, sehingga akan menjadi penghambat organisasi, bahkan dapat melumpuhkan kegiatan organisasi ataupun kematian pada organisasi. Agar organisasi tidak terhambat, lumpuh, bahkan mati karena patologi yang menyerang organisasi, maka diperlukan upaya penyehatan terhadap patologi yang menyerang. Selanjutnya kita melangkah ke poin kedua, yaitu penyehatan patologi organisasi. Organisasi sebagai suatu sistem yang dipengaruhi oleh lingkungannya, mengakibatkan organisasi tumbuh mudah diserang penyakit. Penyakit yang menyerang organisasi dinamakan patologi organisasi. Jadi patologi organisasi adalah penyakit-penyakit yang menyerang atau terdapat di dalam organisasi, dapat menghambat bahkan mematikan organisasi. Setiap organisasi pasti akan mengalami patologi organisasi, terlepas dari besar atau kecilnya organisasi, ini sudah lama atau barunya organisasi. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa cara perusahaan untuk bertahan di tengah wabah COVID-19. Prokes manajemen juga meliputi bagaimana perusahaan mampu melakukan prokes keuangan jangka pendek dan menengah dengan baik. Yang kedua itu contingency planning. Panduan tanggap darurat perlu langsung disusun untuk mengetahui apa saja sektor krusial dalam perusahaan dan memastikan strategi yang akan diambil aman untuk kelangsungan bisnis ke depannya. Ketahui di mana titik-titik kritis dan rantai pasokan. Menyiapkan cadangan darurat saat persediaan menipis dan mengidentifikasi pasokan alternatif termasuk dalam perencanaan darurat ini. Pastikan juga karyawan-karyawan yang berada di posisi krusial untuk mendukung bisnis perusahaan tetap dalam bekerja dengan fleksibilitas tinggi melalui kebijakan work from home dengan remote meeting. 3 itu adalah pengelolaan pemegang saham. Pemikiran arus kas yang baik akan menempatkan perusahaan pada posisi yang lebih kuat saat berdiskusi dengan para pemegang saham. Disarankan perusahaan untuk proaktif dan mengambil inisiatif untuk secara aktif berhubungan dengan otoritas pajak, pemberian pinjaman hingga supplier utama untuk tiap mendapat dukungan keuangan yang mungkin saja tersedia. Itulah tadi beberapa penjelasan dari materi kami, dan ada pula contoh yang terkait dalam COVID-19. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.